informasinya A1 tuh gitu ya. Jadi segera harus Doktif omongkan karena ini strategi yang digunakan Suneo. Hari ini kemungkinan dia akan dilepaskan guys. Ya, hari ini kemungkinan dia akan ditangguhkan penahanannya. Kenapa? Nah, itu ya. Salam kenal juga, kenapa? Nah, gitu agak tinggian gitu loh. Jadi ndak ini banget, agak majuan dikit. Nah, gitu. Ya gitu. Hah? Enggak, ini kamu salah ini. Yang di sini yang geser. Nah, gitu. Jadi kok bisa harus kita ini gerak, kita kasih tahu semua. Kemungkinan dia akan dibebaskan. Alasannya apa? Dia berpura-pura sakit sayang. Dia berpura-pura sakit. Jadi nanti strateginya dia akan minta untuk ditangguhkan dengan alasan dibantarkan ke rumah sakit. Setelah dia dibantarkan ke rumah sakit, dia akan minta pulang. Ya, itu udah kasih tahu ya. Nah, hari ini kemungkinan dia akan dilepaskan. Polda Metro, Pak Asep, berarti sudah tahu nih Pak Asep, jangan sampai ada dugaan-dugaan yang membuat dia menjadi lolos. Jadi dia tuh pandai sekali untuk berakting. Ya, jadi dia nanti alasannya guys, alasannya itu GERD, asam lambung, panik attack gitulah, gitulah pokoknya alasannya. Intinya dia akan minta untuk dibantarkan. Ya, selanjutnya nanti dia akan dibantarkan ke rumah sakit, terus dia pulang deh, utuk gitu dia pulang. Padahal minggu ini jadwal pemeriksaan dia sangat banyak sekali. Makanya kemarin itu kenapa dia nggak mau diperiksa? Karena salah satunya itu alasannya dia tidak didampingin lawyer. Ternyata ini alasannya karena dia mau pulang. Ya, Suneo mau pulang ya? Ya Sun, hah? Kamu mau pulang ya? Kenapa? Kok yang lain-lain tahanan nggak bisa pulang? Kok kamu bisa pulang? Kok nggak adil ya? No. Ya, tidak ada. Cak, kamu silakan lanjutkan, Cak. Wah, melanjutkan apa? Lanjut, panic attack. Abis gitu nanti minta dibantarkan di rumah sakit Polri. Setelah itu dia minta pulang. Omongannya Dotif ini, lihat aja nanti ya, kemungkinan hari ini. Jadi makanya Dotif kenapa ungkapkan sekarang agar nanti pihak Polda Metro Jaya mendengarkan ini dan mengcancel untuk melakukan penangguhan penahanan. Tolong ya, orang ini tidak kooperatif. Jelas banget Suneo tidak kooperatif. Jadi kalau sampai dia ditangguhkan, jadi jangan heran kalau masyarakat berpikir bahwa ada apa-apa di PMJ. Jangan ya, tetap tegak lurus merah putih. Tim dari PMJ punya yang namanya dokter kesehatan di situ. Tahu ini orang pura-pura atau enggak. Kemarin dia pada saat akan ditahan, dia selama 4 jam dia pura-pura sakit guys. Dia pura-pura menggigil, dia sakit. Kenyataannya dia keluar dalam kondisi yang sehat-sehat aja, kan seperti yang kalian lihat. Pada saat dia di borgol keluar, itu semua dia berpura-pura sakit selama kurang lebih 4-5 jam. Ya, jadi Doktif katakan strateginya dia sekarang, dia akan kembali mengulangi, dia akan berpura-pura sakit. Padahal kemarin kalian tahu lawyernya bilang bahwa kondisi saudara DRL itu sehat walafiat. Kok tiba-tiba jadi pura-pura sakit? Kenapa? Kalau sampai dikeluarkan berarti semua tahanan dari Polda Metro Jaya silakan untuk berpura-pura sakit, kena lambung atau panic attack. Karena kalian pasti dibantarkan. Satu dibantarkan, semua tahanan wajib untuk dibantarkan. Ya, tidak ada yang namanya perlakuan istimewa kepada saudara DRL. Ya, satu dibantarkan karena sakit, semua dibantarkan. Ya, itu keadilannya. Ya, jadi nggak ada. Gitu, tidak ada yang namanya keadilan perlakuan istimewa, udah nggak ada. Silakan. Jadi kalau misalnya nanti tahanan yang lain silakan bisa sakit berjamaah. Mending kalian barengan aja. Jadi kalau misalnya kan bisa sama-sama kayak seolah-olah kayak keracunan gitu. Jadi kan bisa bareng tuh. Ya kan, kalau semua sakit bareng kan seolah keracunan masih make sense lah ya. Tapi kalau cuma satu orang sakit, dibantarkan terus dipulangkan ke rumah dengan alasan tahanan kota, itu adalah strategi yang sudah Dokter baca seminggu yang lalu.
dan hari ini dilaksanakan. Ya, jadi kalau sampai hari ini seorang Sunio dilepaskan, berarti dugaan Doktif seminggu itu yang lalu bahwa strategi itu digunakan itu tepat. Ya, tapi Doktif belum bicara itu ke masyarakat. Baru sekarang. Kenapa? Karena ini nunggu-nunggu detik-detik pelepasan dia, guys. Ya, kalau sampai dia dibantarkan, dia dilepaskan, wah, udah deh. Nanti pasti Doktif akan. Kenapa? Karena dia harus menjalani pemeriksaan dari laporannya Doktif yang bertubi-tubi dari Polda Jabar, dari Polres Jakarta Selatan. Ya, itu udah bertubi-tubi, dia akan dilakukan pemeriksaan, guys. Makanya dia sekarang berusaha untuk pura-pura sakit. Paham ya, guys ya? Laporannya Doktif ke dia tuh bukan cuma di PMJ, dia udah fitnah Doktif bertubi-tubi. Dan sekarang saatnya dia menunjukkan omongannya dia itu harus dia pertanggungjawabkan. Ya, semua sudah naik sidik di Polda Jabar, di Polres Jakarta Selatan. Ya, sudah tinggal memanggil dia. Oke, dianya mau pulang gitu loh ya. Nggak bisa Cun. Ya, Doktif akan memantau strategi licik apa lagi nih akan digunakan oleh Suneo. Oke guys ya, dikasih tahu ya. Jadi kalau sampai nanti dia dipulangkan atau dikenakan tahanan kota, udah tahu ya dari Doktif ya, informasi A1 ya gitu. Jadi itu hanya trik. Satu tahanan dibantarkan, dirumahkan. Semua tahanan di dalam Tahti Polda Metro Jaya wajib untuk dibantarkan semua jika semuanya mengalami panic attack. Gak ada itu panic attack pret. Panik attack dari mana lu panik? Lu sehat-sehat aja kok, kemarin lu ketawa-ketawa kok. Kok tiba-tiba bisa kena panik attack? Panik attack gara-gara apa? Gara-gara laporan Doktif yang udah naik sidik. Gitu. Gara-gara lu takut diperiksa. Iya, Sun. Gak ada ya, Sun? Ada. Ya, tidak ada. Oke. Ada yang mau tanya, aku baca nggak bisa baca tuh, cepet banget perjalanannya. Dok, si Fitri sering nipu orang ya? Memang iya. Dia tuh udah, kalian tahu kan dia bolak-balik dia ngomong nggak ada panggilan, udah jelas suratnya dipanggil dia, masih aja percaya sama kalian sama manusia halusinasi itu. Nggak ada itu guys, itu nggak ada. Dia dipanggil dia mangkir, terus sekarang kenapa dia pada banyak yang tanya, Dok itu kenapa sih Nepos kok semakin menjadi ya iya karena hanya laporannya Doktif yang bisa naik sidik, laporannya teknik kita berhenti stuck, yang melaporkan dia dulu stuck kan. Kalau laporannya Doktif naik terus, makanya dia panik. Masa Markus jadi TSK? Markus TSK, ini nggak lucu, gitu kan? Nah kalau dia bilang Doktif itu Markus, nah Doktif kan TSK di 2 tempat. Gimana dikatakan Markus? Kalau kamu kan Markus, ya kan dapat duit dari cari-cari masalah orang. Masa kamu sendiri jadi TSK? Hancur dong reputasi. Makanya dia panas, guys. Itu ceritanya. Ya, gitu, oke? Panggil kasus Suneo 421. Nggak bisa kan, masih ada pemeriksaan pasti P19 karena banyak juga dugaan keluarganya yang terlibat. Ya, jadi nggak mungkin P21 guys. Jadi nanti ini ada dugaan di mana keluarganya, saudara-saudaranya itu, pasangannya itu terlibat. Gitu. Karena ikut menjual juga produk berbahaya. Kan bukti-buktinya semua udah di penyidik, udah kita serahin ke penyidik. Gitu. Oke? Dia nipu orang. Framing foto sama istri jenderal biar takut katanya. Nah buktinya Doktif nggak takut sama sekali. Udah biarin aja dia. Udahlah dia mah mau bicara apa aja terserah. Dia bilang kalau pelaporannya bukan Doktif. Sudah Doktif klarifikasi, dia masih ngotot dengan kebodohannya. Ya biarin aja guys. Ngapain kita bikin ngotot, bikin orang jadi smart? Kalau masih tetap pengen bodoh, ya biarkan mereka bodoh, biarkan mereka tolol dengan ketololannya. Nggak akan bisa kita buat mereka pinter kalau mereka nggak ingin pinter. Ya tugas kita cukup sampai di situ. Ngapain ngotot-ngotot? Nggak ada kerjaan aja kita. Ya kan, yang penting udah ditunjukin pelapornya Doktif yang lokasinya rumahnya di Banten, makanya akhirnya dilimpahkan berkasnya ke Kejaksaan Banten. Si Nepos masih kepanasan. Dia bilang, "Oh itu bukan Doktif yang melapor." Ya wes sakarepmu. Ya Pos ya, halusinasimu terserah. Gitu. Yang penting faktanya Suneo saat ini sudah disel dan dia lagi meminta untuk penangguhan penahanan dengan alasan panic attack alias sakit. Ya, kalau gitu Pak, semua tahanan silakan bisa berpura-pura buat sakit dan harus dibantarkan semuanya.
Gitu, jangan cuma satu doang. Kalau satu doang kan nggak adil ceritanya. Berarti ada apa dengan Suneo? Kenapa hanya Suneo doang yang bisa dibantarkan? Ingat nggak kasusnya Yakut? Kenapa Yakut bisa jadi tahanan kota sementara yang lainnya semuanya enggak? Kan nggak adil. Akhirnya setelah masyarakat bersuara, akhirnya si Pak Yakut ini masuk lagi ke dalam sel. Ingat nggak kasusnya itu yang dia lebaran dalam rumah? Kan nggak boleh kayak begitu ya, itu namanya ada perlakuan khusus, nggak adil. Oke, SS gimana? SS minggu ini panggilan guys, kita lihat aja ya, udah tungguin aja semuanya, nanti kita tungguin aja, kan kemarin kan dia belum pulang, kalau sekarang udah pulang. Jadi nanti tanggal hari Jumat tanggal berapa sih? Jumat itu Tanggal 10 ya? ya. Tanggal 10 dia panggilan guys, tanggal 10 dia panggilan. Aduh, di mana ya, lupa Doktif panggilannya di mana. Pokoknya dia panggilan aja tanggal 10 itu. Terus minggu depannya juga dia panggilan lagi karena laporannya Doktif semua kan udah pada naik. Gitu. SS diperiksa, datang nggak dia dok? Kayaknya kemungkinan datang, kalau enggak dia jemput paksa karena udah 2 kali. Gitu. Dan lawyernya sendiri si Anus sudah berjanji akan datang. Ya. Jadi sudah berjanji kepada penyidik bahwa akan datang seperti itu. Berarti Suneo pulang ya dok? Hari ini diduga dia akan diizinkan untuk pulang guys, karena menggunakan taktik sakit panic attack gitu. Nah itu yang membuat juga agak marah ya. Kenapa? Karena harus diviralin. Mereka bilang kalau sampai ini satu dia lepas, nanti yang lain-lain semuanya juga akan ikut gitu. Nah kita nggak tahu nih apakah dia melakukan permainan di dalam sehingga dia bisa lepas, tapi untuk saat ini belum guys, ini masih di dalam. Nah kenapa Dokter melakukan ini? Agar ada pengawalan dari masyarakat sampai terjadi dia dilepaskan. Nah berarti wajar ya kalau masyarakat berpikir ada apa-apa di dalam lingkup PMJ. Ya, Dokter berharap, masih percaya penuh PMJ tegak lurus, tidak ada negosiasi gimana caranya supaya Suneo bisa lepas dengan alasan apapun. Karena seminggu ini sudah sempat digaungkan, sudah ada malaikat kecil yang ngomong ke Dokter, Dok, nanti strateginya Suneo itu dia akan pura-pura sakit. Terus selanjutnya dia akan dilarikan ke rumah sakit. Setelah dia dilarikan ke rumah sakit, dia akan minta pulang. Jadi nggak kembali ke Tahti, tapi dia akan pulang ke rumah. Cek enak koncun. Enak banget kau Cun. Emang itu hukum milik elu ya Cun? Gitu. No ya Cun. No. Itu sudah ungkapin sekarang. Ya, jadi ini insya Allah nanti akan langsung sampai ke telinga para pejabat tinggi dari Polda Metro Jaya untuk mengcancelkan ya segala bentuk penangguhan penahanan. Kalaupun dia memang sakit, ya silakan dibantarkan dan dia harus kembali lagi.